Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrida dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu 4 permata dalam diri manusia. Subhanallah, tema yang sangat bagus sekali untuk hari ini, dan sudah hadir di samping saya Ustadz Dedi Usman SS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, siap memberikan tausiah ya, siap ya? Iya, baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumahan Grand Namura Indah RT 26 Kendali Asam Atas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Coklat-coklat Ibu ya tema ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Ibu, dan permisa pada hari ini pemusik kita dari El Hawa. Assalamualaikum Mbak Mas. Iya, baik Ustadz, kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu 4 permata dalam diri manusia. 4 itu apa saja sih benar Ustadz? Boleh dijelaskan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan semua para kru TPRI Jambi beserta pengisi acara pada sore hari ini, dan terkhusus kepada ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas Perumahan Grand Namura Indah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ibu kalau pakai tahu pakai baju coklat, saya pakai coklat juga. Sama, kami cuma jilbabnya beda coklat kan? Tahu kayak gitu kami coklat juga. Ya. Serta seluruh pemirsa TPRI Jambi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah. Dengan nikmat dan karunia Allah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan iman, kekuatan jasad, kekuatan ruh dan pikiran kita, sehingga bisa berkumpul bersama di TPRI Jambi yang sungguh luar biasa ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, kita berharap di atas permukaan bumi ini kita selalu mengikuti ajaran dan syiar Rasulullah. Kemudian kelak ketika kita wafat lalu dibangkitkan kembali oleh Allah, kita berharap bisa berkumpul, bertatap muka, bersahabat, bertetangga, sekaligus mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu serta para pemirsa TPRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini pada hakikatnya merupakan makhluk unggulan Allah. Jadi kita telah didesain sedemikian rupa oleh Allah, kemudian diciptakan itu pun dengan kondisi yang sebaik dan sebagus mungkin oleh Allah. Maka dalam Al-Quran itu surah At-Tin kita sering dengar Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Artinya sebelum kita telah diciptakan malaikat, sebelum kita telah diciptakan hewan-hewan, jin juga telah diciptakan, semua makhluk itu telah diciptakan, kita terakhir. Nah, yang terakhir ini biasanya yo bagus lah, elok bungsu namanya kan, elok dan bagus. Kalau malaikat cuman dianugerahkan oleh Allah akal, sehingga apapun yang disuruh oleh Allah dari dulu sampai sekarang dia buat.
Ini gawainya bertasbih, ini berzikir sampai hari kiamat. Kemudian kalau hewan diciptakan oleh Allah, kemudian dianugerahi nafsu. Makanya kalau dia makan terus dari pagi sampai malam, makan ngunyah terus itu. Nah, tapi kalau kita manusia ini lengkap. Akal diberi oleh Allah, kemudian nafsu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penunjang kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai makhluk Allah manusia ini yang bagus, maka Allah titipkan 4 hal. 4 hal ini sebagai intan permata lah dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, qala Rasulullah, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 perkara, 4 permata yang memancar dalam diri manusia itu dititipkan oleh Allah bagi setiap anak Adam, bagi setiap manusia itu. Amal jawahiru, kata Rasulullah. Apa yang 4 itu? Yang 4 itu adalah fal aqlu, wad dinu, wal haya'u, wal amal sholihah. Jadi yang pertama adalah fal aqlu. Aqlu itu akal kan, Bu. Jadi akal kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kenapa? Kata Allah sebelumnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan ciptakan khalifah di permukaan bumi. Di atas bumi kita inilah khalifah. Khalifah itu wakil. Tugasnya adalah memakmurkan bumi. Supaya bumi ini bagus, makmur, terjaga, Allah titipkan akal. Nah, titipkanlah akal itu. Akal itu fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, manusia bisa berpikir. Kita sama tahulah itu kan, Bu. Yang kedua, akal itu berfungsi sebagai alat untuk memahami pesan-pesan Allah, untuk memahami syiar dan ajaran Allah. Intinya untuk memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering ketemu dalam Al-Qur'an itu, Bu, misalkan afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Akan mancing mikiran gitu. Afala tasma'un, apa kamu tidak dengar? Afala tatazakkarun, apa kamu tidak ingat? Afala taqilun, itu yang banyak tuh, Bu. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, Tuhan kan mancing gitu supaya menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai satu contoh dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah ayat 44. Kata Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Yang artinya itu lebih kurang, kamu nyuruh orang lain buat baik, tapi kamu lupakan dirimu, padahal kamu tahu. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah. Nah, contohnya kan misalkan, ini ada anak kita nih, kita tahu sholat itu bagus, wajib, kita suruh nak sholat, tapi kita tinggal sholat. Nah, itu kan, apa kamu tidak berpikir, kata Allah. Nah, artinya gitu kan. Jadi misalkan juga Allah suruh kita jaga alam semesta ini dengan baik, jagalah, rawatlah. Nah, itu kita tahu tuh, tapi kadang satu sisi kita yang tidak merawatnya. Kadang ada sampah kita buang basingan, sampah tuh orang buang sampah di jalan itu kita ngikut pula. Nah, tuh ada orang tadi buang sampah di situ, esok kita pula buang sampah di situ. Itu perkara yang tidak bagus, tapi kita buat. Nah, kita lupakan itu. Kita mengingatkan orang lain. Ini contoh. Kemudian kita melupakan diri kita. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak betul ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memancing untuk kita menggunakan akal, karena akal itu adalah permata, perhiasan di dalam kehidupan kita. Fal aqlu dalam hadis yang pertama ini. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wad dinu. Din itu banyak artinya sebenarnya. Tapi kita konsep dalam konteks ini, din itu adalah agama dan keyakinan kita. Maka dalam surah Al-Kafirun itu ada lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, keyakinanmu, untukku agamaku, keyakinanku. Agamamu kami tidak ganggu, tapi keyakinan kami jangan kalian ganggu. Itu kan konsep dalam Al-Quran. Din itu artinya agama, kita artikan agama. Kemudian agama kita ya agama Islam. Karena Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Dulu mungkin ada agama semawi yang diturunkan oleh Allah, tapi ketika Rasulullah sudah diutus, maka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini sampai akhir zaman adalah agama Islam. Din, agama itu perhiasan. Maka perhiasan ini
Kalau agama itu harus kita rawat dengan bagus, karena sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia sudah ada permata tapi permatanya redup. Agama tidak dijaga. Agama itu kan ada tingkatannya, misalkan masalah akidah. Akidah itu iman. Sudah tuh muamalah. Ada lagi ibadah. Ada 3 hal tuh, akidah, ibadah, muamalah. Akidah berkaitan dengan iman. Ya, iman itu tasdik bil qalbi, wa ikrar bil lisani, wa af'al bil arkani. Pertama, iman itu mantap dalam hati. Kok mantap dalam hati iman? Sudah tuh kita ucapkan dengan lisan iman itu. Artinya sudah kita percaya Allah tuh memang Allah tuh satu, Tuhan kita percaya betul. Kemudian ucapkan, ikrarkan dengan lisan. Zikir la ilaha illallah. Dan itu perlu. Kata Rasulullah pernah mengingatkan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, segarkan iman kalian itu setiap hari dengan zikir, dengan melafalkan la ilaha illallah. Kita kadang-kadang Bu, HP kita ini kan zaman HP sekarang lah. Sebentar-sebentar kita lihat baterainya lah batas mano. Jangan lowbat. Kalau pergi ke sana, kalau ada bawa casan, kacau kayak gini. Galau gitu. Sempat pula mati jaringan internet 1 jam, kemana-mana gitu. Seperti mati, tidak tentu lagi apa yang dibuat. Karena itu baru baterai HP perlu cas. Nah, diri kita nih casnya adalah itu la ilaha illallah. Dalam kehidupan banyak-banyak zikir itu. Zikir la ilaha illallah itu cas. Karena kadang-kadang memang iman di level kita nih yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kadang semangatnya Bu, sudah kadang-kadang lesu. Hari ini semangat, Ramadan misalkan 1 juz sehari. Besok 1 juz. Besoknya lagi berkurang. Di akhir-akhir mulai kurang. Terus makin ke ujung, belum 30 lah 20 lah hilang. Kadang-kadang level itu, maka perlu ayat iman itu. Iman itu perlu diikrarkan supaya kita dicas iman itu mantap lagi, setiap hari disegarkan. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi ya Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar bersama Ustadz Dedi Usman SS, dan tema kita pada hari ini yaitu 4 permata dalam diri manusia. Tadi sudah disebutkan dengan Ustadz di mana manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Dan 4 permata yang sudah disebutkan adalah baru 2. Yang pertama adalah akal dan yang kedua itu agama. Boleh disambung lagi Ustadz? Yang ketiga dan keempat silakan. Yang kedua tadi ad-din, agama ada Bu. Batas iman. Iman itu 1, percaya tasdik bil qalbi, hati, kemudian ikrar bil lisan. Yang ketiga adalah wa'af'al bil arkan. Apa yang diyakini dengan hati harus selaras dengan ucapan. Hati dan ucapan itu jangan sampai bercerai lah. Dan itu perlu pembuktian. Iman itu pembuktiannya dengan apa? Dengan amal soleh. Apa yang kita yakin dari Allah itu, Allah merintahkan dalam Quran misalkan sholat. Buktikan kita sholat. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, rukuk kalian bersama orang-orang yang rukuk, kita buat. Kenapa? Pembuktian iman. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Baik itu ibadah yang ada syarat dan rukun maupun ibadah-ibadah yang tidak ada syarat dan rukun. Sehingga agama yang dititipkan oleh Allah itu memang benar-benar berkilau, mengkilat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah wal haya'u. Haya itu artinya malu. Malu itu adalah perhiasan kita loh Bu. Kita dengar dari sejarah bagaimana Rasulullah itu sebenarnya orangnya yang pemalu. Malu. Dan malu inilah sebagai pengendali dan membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Seperti dengan setan, dengan hewan. Nah, kalau kita tidak ada lagi malu dalam kehidupan ini, yuk kita samulah dengan hewan atau samulah dengan setan. Jadi malu ketika kita meninggalkan perintah Allah, malu ketika kita bermaksiat dengan Allah, dan malu ketika kita melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya,
al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Berarti orang yang tidak ada malu lagi itu lah tidak ada iman lagi lah dalam kehidupan dia. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah wal amalus soleh, amal soleh. Itu kita tuh ada potensi semua dalam ini kita, amal soleh. Dan amal soleh tadi itu sebagai bukti kalau kita tuh beriman dan kita masuk ke dalam orang yang beruntung. Ingatlah dalam surah Al-As itu, Bu. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kata Tuhan. Demi masa kata Allah, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita ni kan tak mau rugi kan? Mau untung begitu tuh. Illal ladzina amanu, kecuali kata Allah orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Baik ukurannya apa? Ukurannya adalah agama. Ukuran yang pertama itu adalah agama, bukan akal kita yang pertama. Akal itu cuma mensupport baik. Oh, ternyata benar kata agama nih. Bukan menurut akal. Kadang-kadang ada yang sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan agama. Tapi kalau agama itu jelas rambu-rambunya. Quran telah menjelaskan atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh dalam kehidupan kita. Ada amal soleh yang sifatnya misalkan berkaitan dengan tadi ada rukun, ada syarat, sifatnya ukhrawi lah gitu nah. Dan sifatnya mungkin ada juga yang sifatnya yang pribadi, solat untuk pribadi kita. Tapi ada juga amal soleh yang sifatnya duniawi, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ini sifatnya dunia. Misalkan kita bangun jalan. Jalan itu bukan hanya orang Islam yang nempuh di atas itu. Orang non-Islam pun mungkin banyak juga yang nempuh di atas itu. Amal soleh. Jadi banyak betul ladang amal soleh, luas juga. Amal soleh itu luas ladang ininya, sehingga buatlah untuk amal soleh itu yang dengan berbagai macam bentuknya itu sebagai bagian dari ikhtiar kita supaya kita merawat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang jelas amal soleh itu bermanfaat ketika kita masih di dunia ini, dan tentu saja nanti bermanfaat ketika di akhirat kelak. Nah, 4 hal itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kita. 4 hal ini bisa juga redup, hilang dan rusak dalam diri kita dengan 4 hal pula, Bu. Nah, dengan 4 hal juga kata Rasulullah. 4 hal yang pertama itu adalah fal ghadabu yuzilul aqla. Marah itu menghilangkan, merusak akal. Nah, betul lah tuh kan, Bu. Orang kalau lagi emosi, lagi marah, hilang akalnya tuh. Tak tahu lagi apa yang sudah dibuat. Anak kita ni lagi nakal-nakalnya, emosi ni kan. Maghrib pula itu tuh kan. Lagi maghrib, emosi gitu. Lagi emosi terpukul dengan anak kita, lagi marah. Hilang akal gitu. Kemudian ketika kita sudah tenang, baru nyesal. Nengok merah-merah, anak itu baru nyesal. Nyesal dewek gitu itu. Nah, marah itu. Makanya kata Rasulullah, kamu ketika lagi marah-marahnya itu, usahakan ambillah air wudhu. Tenangkan. Marah tu api, wuduk tu air. Biasanya api akan kalah dengan air. Kan luar biasa Rasulullah itu. Ketika marah ambil wuduk, basuh muka, tangan, sampai selesai kaki dengan rukun dan sunat-sunat wuduk. Ada zikir-zikir yang bagus. Insya Allah titisan air wuduk itu akan menghilangkan marah. Nah, marah itu luar biasa. Nah, itu yang akan menghilangkan akal seseorang. Wajarlah mungkin terjadi hal-hal tindak kekerasan, bahkan mungkin sampai yang lebih daripada itu, pembunuhan dan sebagainya, karena disebabkan emosi yang tidak terkendali, marah, kemudian akalnya hilang. Nah, maka ketika lagi marah tuh janganlah memutuskan sesuatu lah. Nah, kagak nyesal, nah, bahasanya kayak gitu. Nah, menghancurkan, menghilangkan akal. Kemudian yang kedua, dua hal yang kedua yang menghancurkan permata itu adalah wal hasadu yuzilul din. Hasad itu menghancurkan agama. Hasad, dengki bahasa gitu dah, Bu. Dengki, iri, itu menghancurkan agama, betul itu, Bu. Bagaimana dulu umat Yahudi itu kan umat yang diunggulkan oleh Allah. Orang Israel itu diunggulkan oleh Allah, Bu. Karena Quran mengatakan demikian, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka itu unggul pada zaman dia sebelum Rasulullah diutus. Tapi ketika Rasulullah sudah diutus oleh Allah, mereka dalam kitabnya itu diyakini
Ada dalam kitab itu bahwa Rasul terakhir itu akan muncul, tapi munculnya bukan dari golongan orang Yahudi, mereka hasad. Mereka iri, mereka dengki. Kenapa tidak dari bangsa kami? Kenapa tidak dari suku kami Nabi terakhir nih? Tapi dari bangsa Arab, dari suku Quraisy yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul terakhir. Nah, itu akhirnya apa? Mereka yang dulu diturunkan oleh Allah banyak nabi di sana, banyak kitab-kitab juga, Zabur, Taurat, Injil, banyak. Mereka tuh paham betul dengan ajaran-ajaran Allah yang sebelumnya, tapi karena hasad, rusaklah agama mereka. Pun dalam kehidupan kita juga kayak itu lah, Bu. Bahaya iri dan dengki ini. Maka kata Rasulullah, Iyakum wal hasada fa innal jasada yakulul hasanat. Jauhilah hasad, iri dan dengki itu, karena sesungguhnya dia makan kebaikan. Sebagaimana api makan kayu bakar, habis kebaikan-kebaikan gitu itu. Biarlah orang tetangga kita misalkan ada kelebihan, itu sudah karunia Allah dengan dia. Jangan pula kita yang sakit. Ayo, Bang. Tangga sebelah tuh kompor. Kemarin motor, Bang. Hari ini entah besok mungkin kulkas yang turun. Karena itu bahaya. Dan kita pun tidak nyaman. Yakin ibu-ibu kalau ada orang yang hasad itu tidak nyaman gitu, Bu. Iya, tidak nyaman gitu. Kita beli kompor, dia sakit gigi. Kita beli motor, pingsan dia, Bu. Nah, iya. Makanya disebutnya, Ustadz, kami memang tidak mau nian beli mobil nih. Karena kemarin kami beli motor, dia pingsan. Kalau kami beli mobil, entah apa yang terjadi. Iya. Iya, ya, takutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah An-Nisa ayat 32 itu Allah telah melarang kita. Kata Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab. Jangan kamu iri dengan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada orang lain atau kepada segolongan yang lain. Karena laki-laki itu ada kelebihan sendiri, perempuan ada kelebihannya sendiri. Kita nih ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, ada karunia yang diberikan oleh Allah, yang mungkin orang lain tidak punya itu. Orang lain diberikan oleh Allah kelebihan atau macam-macam yang bagus-bagus, yang mungkin kita tidak punya itu. Pokoknya ada bagian masing-masing lah itu. Nah, yang bagian masing-masing itu, yo bagi dia-diolah. Alhamdulillah, tetangga beli mobil, bisa jadi mungkin kami numpang besok, enak. Ya. Nah, kita alhamdulillah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Karena hasad dan dengki itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menghancurkan agama dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, wattama'u yuzilul haya. Tamak itu menghancurkan malu. Jelas tamak, serakah, lobo bahasa orang Jambi tu. Dapat satu asoy, nak dua asoy. Balik lagi tengok asoy yang ketiga, ada lagi seekor lagi. Daripada mubazir, kata dia, ambil lagi asoy itu. Pokoknya dah ada, malu tu tak ada lagi akhirnya, Bu. Itu kan. Kalau kita malu, kalau malu masih terjaga. Itu permata kita. Kalau orang yang sudah macam itu, sudahlah hilanglah malunya tu. Malunya tu hilanglah lagi. Sehingga apapun dia buat, tak peduli, entah terserahlah kata dia. Orang nak bilang A, nak bilang B, nak bilang C, penting asoy aku 4 balik. Nah, itu menghancurkan itu, tamak itu menghancurkan malu. Kita lah bisa menjaga dan merawatnya. Kemudian terakhir, wal ghibatu yusilul amalus soleh. Riba itu menghancurkan amal soleh. Riba itu bahasa kita apa ya, Bu? Gosip lah ada, Bu. Gosip, riba, ngumpat, ngatoy orang. Itu menghancurkan amal soleh. Apalagi amal soleh kita dikit, riba kita banyak, gosip kita banyak, Bu. Tekor kita besok, yo habis. Dia yang tak dengar enak, baik dia kan? Dapat pahala tanpa bekerja, tanpa beramal. Itu riba tu. Memang enaknya lah gitu, riba itu kan. Duduk dikit, cerita, nyambung be gitu tu, Bu. Nyambung be. Ayo nian kata dia. Riba. Tak sadar kita tu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar daripada zon. Zon itu prasangka. Awalnya dari situ riba.
Karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu, jangan memburuk-burukkan orang lain atau mengribah. Karena sungguhnya kita itu diibaratkan dengan makan daging saudara kita yang telah mati, Bu. Orang mati itu dagingnya, itu yang kita makan, pastilah kita jijik. Ibaratkan seperti itu. Pengibaratan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa menggosip nih dah, Bu. Dan anehnya sekarang nih, Bu, TV-TV itu memfasilitasi, Bu. Memfasilitasi gitu. Kadang-kadang WA ada juga ping P satu kan. Ada informasi itu nyambung betul 1 2 3 4 5 enak dan gitu. Tidak sadar kita ternyata itu adalah akan merusak amal soleh yang kita buat. Tuh. Kita break dulu sebentar, Ya, kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar bersama Ustadz Dedi Usman SS, dan tema kita pada hari ini yaitu 4 permata dalam diri manusia. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz 4 permata itu yaitu pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga itu sifat malu, dan yang keempat adalah amal soleh. Dan ada 4 juga yang dapat merusak 4 permata kita, yaitu pertama adalah amarah, yang kedua hasrat atau dengki, yang ketiga adalah tamak atau serakah, dan yang keempat adalah riba. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dapat menghancurkan 4 permata tadi. Baik Ustadz, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim yang mau bertanya. Silakan berdiri, sebutin nama dan majelis taklim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 26 Kenali Asam Atas. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memupuk 4 permata dalam diri manusia? Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung saja Ustadz pertanyaannya, boleh? Pertanyaan kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Aswita Nasution dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 26 Kelurahan Kenali Asam Atas. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya agar terhindar dari sifat hasad, dan bagaimana agar sifat hasad itu tidak kembali lagi kepada diri kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir Ustadz, yang ketiga, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desi, saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 26 Grana Murah Indah Kenali Asam Atas. Baik, saya mau bertanya bagaimana cara istiqomah dalam beramal dengan amal soleh. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz dari Ibu Yudi, Ibu Wida, dan Ibu Desi. Di mana tadi Ibu Yudi bertanya bagaimana cara memupuk 4 permata dalam diri manusia. Dan yang kedua dari Ibu Wila, bagaimana cara menghindari sifat hasad. Dan yang ketiga dari Ibu Dewi, bagaimana istiqomah dengan amal soleh. Boleh dijelaskan satu-satu, silakan Ustadz. Baik. Yang pertama itu bagaimana cara memupuk 4 permata itu, dah. Kalau akal kita pupuk dengan menghadirkan diri, jiwa dan pikiran kita di majelis taklim. Pokok kajian-kajian keilmuan itu, pengajian-pengajian itu adalah memupuk, menjadikan permata itu tetap hidup, permata akal kita itu. Karena kan kita berpikir tuh, belajar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patahluka. Jadilah kalian itu orang yang mengajar. Ya, yang mengajar yang pertama, mengajar berarti dia menggunakan pikiran dan akalnya. Kalau belum mampu, misalkan bukan level kita untuk mengajar, tidak ada kompetensi kita, kemampuan kita mengajar, maka jadilah orang yang belajar.
Kita datang ke majelis taklim, datang atau yang bentuknya formal bisa jadi sekolah dan sebagainya, atau bentuknya ya pengajian-pengajian lah. Pengajian ibu di Al-Ikhlas, sore apa misalnya, itu menghadirkan diri untuk memupuk akal kita supaya jalan, supaya berkilau, mantap kita gunakan untuk memahami syiar dan ajaran Allah dalam kehidupan ini. Kemudian agama, malu, amal soleh itu ya kita pupuk pertama dengan keimanan kita. Keimanan kita itu yo iman mantap. Kalau iman tu mantap, dia ibadah itu enak loh Bu. Kita bayangkan gini, kenapa seseorang gemar betul melakukan solat, enak bagi dia, nikmat solat itu, karena biasanya imannya mantap. Ada imannya tu mantap, maka solatnya enak, nikmat dia terasa. Atau amalan yang lain pun dia enak dia lakukan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa orang bisa menghabiskan puluhan juta untuk ke Mekah? Apakah itu berhaji atau umroh? Tahan orang Bu, mengumpulkan duit 10, 20, 30 ribu. Yang penting niatnya untuk ke Tanah Suci. Kenapa itu? Karena ada iman. Nah, jadi iman itulah yang menumbuhkan ibadah, batang ibadah. Maka ibadahnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan ibadah yang bagus, yang baik, yang bagus itu dia akan menghasilkan buah. Buahnya itu adalah muamalah yang baik, akhlak yang baik. Yakin-yakinnya seseorang yang akhlaknya bagus, lihat ibadahnya itu. Ibadahnya pasti bagus itu. Salatnya bagus, yang lainnya juga bagus. Pokoknya semuanya terjaga dengan bagus, insya Allah akhlaknya memancar bagus. Artinya itu dari iman dari akar, kemudian ibadah itu kita ibaratkan batang atau pohonnya, kemudian buahnya adalah akhlak di dalam kehidupan dengan iman. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Kadang-kadang ada yang sesuatu yang mentok dengan perbuatan dan usaha kita, doa itulah yang akan mampu menembus batas misalkan batas takdir dan sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, jangan pernah berhenti. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, pintalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Kita ini kadang-kadang pokoknya ikhtiar terakhir kita tu doa tu lah. Kalau sudah kesana kesini tak juga dapat berdoalah kepada Allah. Bisa jadi mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah di lain kesempatan, di saat kita betul-betul membutuhkan, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Menyuburkan yang keempatnya tadi itu. Lewat majelis taklim kemudian menguatkan iman, dan kita jangan pernah berhenti berdoa. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin suka, semakin cinta. Beda dengan kita itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Kita minta dengan Allah semakin sering, Allah semakin senang. Minta dengan manusia semakin sering, Semakin hilang. semakin jengkel ya Bu. Lah kau pula katanya datang ke sini. Nah, itu bedanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bagaimana cara menghindari sifat menghindari sifat hasad. Ada lagi ujung ayat tadi itu, ujung ayat An-Nisa ayat 32 tadi itu kata Allah, was'alullaha min fadli. Pintalah karunia Allah itu. Jangan kita misalnya begini, Allah memberikan sesuatu kelebihan kepada tetangga kita lah misalkan Bu. Jadi kita mintalah punya kita. Jangan lagi kita komentar lagi, tak lagi. Ya Allah ya Tuhanku, misalnya begini, ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana Engkau ringan saja, mudah saja memberikan sesuatu kebaikan kepada tetanggaku, maka ringankan pula, mudahkan pula itu kepadaku, Engkau berikan kepadaku. Sebagaimana ya Allah Engkau permudah seseorang untuk berangkat ke Tanah Suci, maka permudah pula aku ya Allah untuk berangkat ke sana. Artinya minta bagian kita. Jangan kita komentari bagian dia. Kalau komentari bagian dia tadi itu hasad. Iya. Lah pula dia. Besok lah pula dia. Pasan aku tak pernah dia ni ke masjid. Tapi lancarnya rezeki dia. Aduh, be datang be. Itu sambil-sambil Pak sengaja di klakson itu. Pin. Nah, begitu keluar nengok barang dia turun gitu kan. Tidak usah dikomentar itu. Kita mintalah bagian gitu. Ya Allah, mana yang bagianku permudahlah. Nah, itu was'alullah min fadli. Itu dalam rangka kita itu adalah untuk menghindarkan diri dari sifat hasad. Nah, untuk supaya jauhnya lagi apa? Jangan bergabung dengan grup tu, Bu. Dengan grup hasad tu. Makanya tipe A ni
tipenya ya orangnya gini. Kalau kita bergabung ke situ mau tak mau ngikut kayak gitu kita, Bu. Dia 5 kita 1. Ya. Kita tak mampu pula mempengaruhi yang 5 itu. Berarti kita ikut Kita dia pengaruh. tempat duduk. Maka kata Rasulullah itu masalul jalisis soleh wal jalisis sau kama salis sohibil misik wa kiril haddad. Perumpamaan kita berkumpul dan duduk dengan orang-orang yang bagus dengan orang-orang yang tidak bagus itu seperti kumpul duduk dan berkumpulnya kita dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi tak dapat ininya, paling dapat baunya. Dengan pandai besi tak kena bau ini, tak kena hitamnya, bau asapnya dapat. Artinya pengaruh. Di mana tempat duduk itu mempengaruhi jiwa dan pikiran kita. Kalau kita kuat, okey, tak masalah kalau kita mempengaruhi. Kita khawatirnya kita terpengaruh. Sekali okey, 2 kali okey, 3 kali tahan kita istighfar astagfirullahalazim. Mana yang ketiga kali ikut kita nimbrung ke situ. Ya, jadi berkumpulnya itu menghindari dari yang biasa-biasanya orangnya begini. Kalau kita masuk ke situ, berarti banyak mudaratnya. Hindarkan bela. Bukan kalau kita ini, Pak, mungkin dia tersinggung kalau kita bilang ini gini kan. Dah kita hindarkan bela dulu. Kita masuk mungkin dalam yang level iman yang paling bawah lah, membenci sifat dengki dan iri itu. Kemudian yang istiqomah itu kan mantap, Bu. Tadi kita sebut istiqomah itu mantap. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak akan nanyakannya lagi kepada selain engkau. Kata Rasulullah, kul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Iman tadi itu, iman kita buktikan dengan amal soleh kemudian kita istiqomah. Istiqomah itu mantap. Yang mantap tu walaupun dikit-dikit terus. Mungkin banyak terus juga, sehari sekali ada yang kita baca dari ayat Quran, tapi terus 3 ayat terus. Seminggu sekali ada infak, tapi terus walaupun berapa pun nilainya, seminggu sekali itu infak. Itu nama istiqomah. Sebulan sekali puasa sunat misalnya kan kalau diizinkan suami, tapi terus sebulan sekali. Setahun sekali kurban, setahun sekali istiqomah. Atau misalkan kita pengen istiqomah yang berbuat sholat malam misalkan. Misalkan seminggu sekali sholat malam. Yang jelas istiqomah ini tantangannya, Bu. Berat istiqomah ini, Bu. Itu tadi level kita tuh. Ada baik gangguan-gangguan, ada baik ujian-ujiannya. Kadang lagi lesunya, pertama semangat, kedua semangat, ketiga semangat, keempat lesu, yang kelima dak nian lagi. Yang keenam apa lagi? Yang ketujuh dak juga, yang ke-8 sulit bangkit lagi tuh, Bu. Sulit bangkit. Nah, makanya kalau yang kebiasaan kita yang bagus itu tinggal sekali, yang kedua tuh seakan langsung. Kalau biasa dalam satu hari ada Quran yang kita baca, jangan sampai tinggal itu. Minimal 2 atau 3 ayat jadilah, supaya tetap istiqomah dengan amal ibadah itu. Kalau ibu sudah menjadwalkan 1 minggu sekali ada pengajian, tinggalkanlah urusan lain dulu, supaya kita istiqomah. Kalau tinggal sekali, 2 kali, 3 kali, sulit lagi kita nak bangkit. Ada baik kesibukan dalam kehidupan ini. Saya rasa demikian. Oke, baik, tadi itu Ibu Yuli, bagaimana Ibu? Ibu Wila dan Ibu Desi sudah cukup jelas? Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan saya mau ada satu pertanyaan nih Ustadz. Di mana kan tadi dari 4 permata itu ada salah satunya adalah sifat malu ya Ustadz ya? Ya. Nah, bagaimana orang yang tidak punya sifat malu itu Ustadz? Itu bagaimana caranya supaya dia mempunyai sifat malu? Misalnya sudah remaja mau dewasa ya Ustadz ya, seharusnya pakai hijab untuk perempuan ya, untuk laki-laki menutup auratnya lah sesuai ini. Tapi tidak ada untuk kemauan dari orang tuanya, mungkin biarin aja masih anak-anak. Nah, itu bagaimana Ustadz cara untuk menanggapi untuk ada sifat malu ya kepada anak itu? Ya, terima kasih. Yang pertama peran keluarga. Keluarga itu betul-betul luar biasa, apalagi ibu-ibu. An-nisa'u imadul bilad, wanita itu adalah tiang agama. Kemudian al-madrasatul madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama. Sebelum dia masuk TK, masuk PAUD, apalagi masuk SD, ya di rumah itulah. Ibu itulah madrasah yang utama. Kemudian ada bapaknya kalau di ini kan. Jadi orang tua, betul, fakta yang pertama itu adalah faktor dari keluarga. Maka kata Allah tu, ku anfusakum wa ahlikum naro.
Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajarkan kepada anak ini salah, kalau dibuat malu nanti. Kalau sampai saat ini malu dari level keluarga. Tidak mampu kita sibuk, bapaknya sibuk, emaknya sibuk, kerja di luar cari penghidupan. Memang itulah bagian dari takdirnya untuk kerja suami istri. Titip dengan pendidikan yang memang pendidikan itu bagus, karakternya di situ. Pendidikan agama, pagi misalkan sekolah, kemudian sore ada pengajian dari keluarga, di sekolah, kemudian di lingkungan. Nah, itu membentuk karakter yang bagus untuk menanamkan sifat malu di dalam kehidupan kita. Iya, baik Ustadz. Kesimpulan kita untuk tema kita pada hari ini tentang 4 permata dalam diri manusia. Silakan Ustadz, singkat saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kita Bapak Ibu sekalian 4 permata yang luar biasa. Permata ini sangat disayangkan kalau kita sia-siakan atau kita abaikan saja, karena hal ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita rawat, kemudian kita tumbuh kembangkan dengan mengikuti pengajian-pengajian agama, juga kita rawat, malu juga kita rawat, termasuk dengan menyuburkan amal soleh di dalam kehidupan kita. Insya Allah, paling tidak dengan 4 hal ini, kalau kita jaga dengan bagus, maka kehidupan kita di atas permukaan bumi ini mendapatkan kebaikan, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dunia kita bahagia, akhirat kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk tema kita pada hari ini, yaitu 4 permata dalam diri manusia. Baik, saya Diva Jefrida pamit undur Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.